Bapak Ibu, saudara-saudari, pemirsa ibadah online yang mari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online yang mari ke-261 hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2025 dalam sesi kesehatan hari ini. Puji nama Tuhan, kiranya seluruh rangkaian acara ibadah online yang mari sesi kesehatan ini berjalan dengan lancar, memberkati kita semua, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita mulai ibadah online yang mari ke-261 ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, kasih setia, pertolongan, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh bersama-sama menikmati ibadah online yang mari yang ke-261 ini. Kami menyerahkan serangkaian ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai, urapi setiap hamba-hambamu yang Engkau percayakan untuk melayani secara khusus dalam sesi kesehatan ini. Kami berdoa juga Tuhan, menyerahkan Tuhan untuk semua tim penata layanan yang ada Tuhan urapi, baik pemimpin pujian, pemain musik, multimedia, semua yang terlibat dalamnya, kiranya Tuhan Engkau mengurapi dan Tuhan pakai dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan serangkaian ibadah online ini yang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melanjutkan ibadah online yang mari sesi kesehatan ini, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 63 ayat 7 sampai 9 sebagai pengantar ibadah kita ini. Firman Tuhan berkata, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Dialah pertolongan kita yang pasti. Berharap pada pertolongan manusia bisa mengecewakan kita. Percayalah, apapun yang sedang kita alami, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberikan yang terbaik untuk kita. Pertolongannya tidak pernah terlambat bagi kita, tetapi indah pada waktunya dan untuk kebaikan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua dan menjadi rema dalam kehidupan kita. Amin. Saat ini kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita sembah dan puji Dia. Bersama-sama kita naikkan pujian yang berkata, pertolonganmu begitu ajaib. Sebab pertolongannya begitu ajaib dalam hidup kita yang percaya kepadanya. Amin. Tanganmu bekerja.
begitu ajaib, kau mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus penebas dosaku. Ya pohon selamat dan kemenanganku, Yesus Dia harapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim atau serviks, dan sebagian besar disebabkan oleh infeksi virus human papilloma virus HPV. Dan untuk lebih jelasnya apa itu kanker serviks, kita akan sama-sama mendengarkan materi dan penjelasan tentang hidup sehat tanpa kanker serviks. Kenali, cegah, dan lawan, yang akan disampaikan oleh Dr. Julia Kumala Dewi. Kiranya pemaparan kesehatan dalam ibadah online yang mari ke-261 ini memberkati kita semua. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Dr. Julia Kumala Dewi. Shalom Bapak Ibu terkasih, perkenalkan saya Dr. Julia Kumala Dewi. Hari ini terima kasih sekali saya diperkenankan oleh Yayasan Nyamari untuk berbagi sharing dengan Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini saya akan membawakan sharing hidup sehat tanpa kanker serviks, kenali, cegah, dan lawan. Bapak dan Ibu sekalian, kita ketahui bahwa wanita di dalam keluarga berperan sangatlah luas, terutama sebagai ibu, sebagai istri, dan anggota keluarga yang tentunya sangat berkontribusi bagi kesehatan baik mental dan fisik juga sosial keluarga. Oleh sebab itu, sebagai seorang wanita, kita wajib menjaga kesehatannya. Bapak dan Ibu, saya mau bercerita tentang mitos dan fakta yang beredar di masyarakat. Ada mitos yang, apakah ini mitos atau fakta? Ada orang yang mengatakan kanker serviks terjadi karena pemakaian pembalut yang tidak tepat dan penggunaan toilet yang kotor. Kemudian ada lagi yang mengatakan gejala kanker serviks mudah dikenali. Ada lagi yang bilang kanker serviks tidak dapat dicegah. Kanker serviks hanya mengancam perempuan usia lanjut. Kemudian kanker serviks tidak dapat disembuhkan. Kemudian ada lagi kanker serviks disebabkan oleh virus yang langka. Vaksin akan melindungi sepenuhnya dari virus HPV. Bila hasil HPV positif, pasti kita kena kanker serviks. Bila sudah vaksin, tidak perlu pemeriksaan pap smear dan virus HPV. Berikut nanti akan saya jelaskan apakah mitos dan fakta itu benar atau tidak. Oke. Pertama-tama saya mau menjelaskan tentang angka kejadian kanker pada wanita di Indonesia. Dari tabel di atas kita tahu bahwa 10 peringkat tertinggi kasus kematian akibat kanker di Indonesia pada tahun 2020 di semua usia dan jenis kelamin, kanker leher rahim atau kanker serviks itu menempati peringkat ketiga. Nah, menurut data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2021, kanker serviks menempati peringkat kedua setelah kanker payudara. Dan bila dibandingkan angka kejadian kanker serviks pada tahun 2008, terjadi peningkatan 2 kali lipat pada tahun 2021. Kenapa sih penting awareness terhadap kanker serviks? Karena setiap tahunnya ada 15.000 kasus baru kanker serviks di Indonesia. Lalu 8.000-nya menyebabkan kematian. 40-45 kasus baru dan 20-25 kematian per hari. Kalau di rata-rata, kanker serviks menyebabkan 1 kematian per jam. Pada tahun 2023, cakupan screening kanker serviks di Indonesia hanya mencapai 7,02% dari target 70%. Nah, alasan tidak screening ini banyak. Ada yang bilang karena takut. Ada yang karena memang tahu tapi tidak mau. Ada yang karena malu-malu. Kemudian ada yang merasa pemeriksaannya mahal. Kemudian ada yang memang benar-benar sama sekali tidak tahu apa-apa. Nah, apa itu kanker serviks? Kanker serviks adalah keganasan yang terjadi pada
leher rahim, yang merupakan bagian terendah dari rahim menonjol ke puncak liang senggama atau vagina. Kanker serviks terjadi pada saat sel normal di serviks berubah menjadi kanker. Nah, staging kanker serviks. Nah, staging itu kita kenal dengan CIN 1, CIN 2 atau CIN 3. Pada CIN 1 itu bentuk normal serviks kurang lebih tuh seperti donat yang masih glassy, yang masih mulus. Pada kondisi CIN 1 ada displasia ringan, yaitu pada gambar yang kanan bawah. Sedangkan untuk CIN 2 dan CIN 3 itu kita bisa lihat di bagian gambar yang bagian sisi kiri, bawah dan atas. Sedangkan jenis kanker serviks itu ada dua, yaitu squamous cell carcinoma dan adenoma carcinoma. Nah, apa sih penyebab kanker serviks terbanyak? Nah, ternyata 99,7% kanker serviks disebabkan oleh virus human papilloma atau kita singkat dengan HPV yang onkogenik, tipe resiko tinggi. Nah, tipe resiko tinggi ini ada 13, yaitu 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, dan 68. Nah, untuk tipe 16 dan 18 ini adalah tipe yang paling ganas. Kenapa? Karena dia dengan infeksi salah satu dari kedua tipe ini dapat menyebabkan kanker serviks. Nah, perkembangan kanker serviks. Di gambar tersebut kita bisa melihat awal muasalnya kanker serviks akan menginfeksi sel di daerah serviks. Kemudian beberapa hari kemudian, beberapa minggu, si virus ini akan bereplikasi dan dia pada umumnya 90% dari kasus infeksi HPV dapat sembuh dengan sendirinya di dalam jangka waktu 2 tahun. Nah, kanker serviks ini sebenarnya terjadi tidak cepat. Dari kanker serviks ini terjadi karena adanya infeksi yang berulang-ulang di serviks kita. Umumnya dia akan berubah menjadi ganas setelah 10 atau 30 tahun yang akan datang. Oleh sebab itu, screening adalah salah satu faktor penting untuk pencegahan terjadinya kanker serviks. Oke, faktor resiko infeksi HPV meningkat pada orang-orang dengan usia di atas 30 tahun, terinfeksi HPV lebih dari satu jenis tipe, atau kita sebut dengan multiple infeksi. Kemudian pada wanita-wanita yang merokok, kemudian wanita dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Juga ditemukan pada koinfeksi dengan virus atau jamur atau bakteri. Apakah kanker serviks bergejala? Jawabannya, pada stadium dini gejala tidak khas, bahkan tidak bergejala. Kemudian kalau pada stadium lanjut tentunya keluhan yang kita sering temukan adalah perdarahan senggama, keputihan, keluar cairan encer dari vagina, perdarahan di luar haid setelah menopause, kemudian keluar cairan kuning berbau bercampur darah. Pertanyaannya kemudian, apakah kanker serviks bisa dicegah? Jawabannya yes. Kanker leher rahim adalah salah satu jenis kanker yang paling dapat dicegah dan paling dapat disembuhkan dari semua jenis kanker, asalkan diketahui pada stadium dini dan dilakukan screening rutin menjadi hal yang sangat penting untuk pencegahan. Pencegahan kanker serviks kita kenal ada pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Pencegahan primer ini adalah berupa vaksinasi. Kemudian pencegahan sekunder yaitu dengan deteksi dini. Vaksinasi disarankan pada pria untuk usia 9-26 tahun, kemudian pada wanita 9-45 tahun.
Dosis yang diberikan pada anak usia 9-15 tahun cukup 2 dosis, kemudian di atas 15 tahun sarannya adalah 3 dosis. Deteksi dini salah satunya dengan melakukan tes IVA. Tes IVA ini adalah tes yang paling murah meriah yang bisa dilakukan di semua puskesmas. Jadi untuk Bapak Ibu yang berdomisili di daerah-daerah terpencil jangan khawatir karena ini bisa dilakukan di puskesmas. Kemudian tes yang kedua yaitu adalah pemeriksaan pap smear. Pemeriksaan pap smear yaitu untuk mengetahui normal atau tidaknya sel-sel leher rahim. Nah, pemeriksaan pap smear ini bisa juga dilakukan di puskesmas. Kemudian ada pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan HPV DNA, yaitu untuk mengetahui ada tidaknya virus HPV, resiko tinggi atau onkogenik. Nah, umumnya pemeriksaan HPV DNA hanya bisa ditemukan mungkin hanya di kota-kota besar. Pap smear yaitu suatu pemeriksaan sederhana kesehatan leher rahim dengan cara mengambil sampel sel-sel leher rahim untuk mengetahui apakah sel-selnya itu normal atau tidak. Nah, cara pengambilannya, jadi kita mengenal ada 2 jenis pemeriksaan pap smear, yaitu yang konvensional dan yang terbaru saat ini adalah kita sebut dengan berbasis cairan atau ThinPrep. Nah, perbedaan kedua pemeriksaannya yaitu pada pemeriksaan konvensional, cara pengambilannya dua-duanya ini sama, hanya saja pada konvensional begitu sampel kita ambil dengan brush, sampel akan dioles di atas objek gelas. Nah, setelah itu difiksasi, kemudian kita lihat di bawah mikroskop. Nah, kelemahannya adalah pemeriksaan konvensional yang ditakutkan adalah pada saat sampel yang diambil dari di brush dan kita mengoleskannya di atas preparat, nah itu ditakutkan ada bagian sel yang tertinggal di brush sehingga tingkat sensitivitas pemeriksaannya sedikit lebih rendah. Kemudian bagaimana dengan pemeriksaan ThinPrep atau pemeriksaan pap smear berbasis cairan? Nah, pemeriksaan pap smear berbasis cairan ini sama si sampel kita ambil dari kita menggunakan brush, kemudian dari brush itu kita masukkan ke dalam suatu cairan khusus. Nah, setelah itu kita masukkan ke alat, di alat akan dipusing dan diambil endapannya. Nah, keunggulan dari pemeriksaan pap smear menggunakan metode ThinPrep adalah semua sampel yang diambil dari brush dapat terperiksa dengan baik, sehingga dari segi sensitivitas pemeriksaan pap smear menggunakan metode berbasis cairan sangatlah direkomendasikan. Kemudian pemeriksaan HPV DNA. Nah, pemeriksaan HPV DNA, pengambilan sampelnya itu juga sama. Pemeriksaan HPV DNA yang diperiksa adalah apakah dari sampel tersebut ada apakah dari pemeriksaan tersebut kita ada tipe resiko tinggi yaitu 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, dan 68. Nah, siapa sajakah yang harus screening? Yang wajib melakukan screening adalah semua wanita yang pernah melakukan hubungan seksual. Kemudian, kapan sih screening kanker serviks dilakukan? Idealnya target untuk melakukan pemeriksaan kanker serviks yaitu pada usia 25-65 tahun atau 3 tahun setelah pertama kali melakukan hubungan. Jika hasil abnormal, maka tindak lanjut sesuai dengan petunjuk dokter. Lalu, jika Anda berusia di atas 30 tahun, pemeriksaan dilakukan setiap tahun dan dianjurkan selain pap smear yaitu adalah pemeriksaan dengan menggunakan HPV DNA. Karena pada usia di atas 30 tahun resiko infeksi HPV menetap. Nah, menurut rekomendasi baru dari jika hasil HPV DNA dan pap smear berbasis cairan bersamaan hasilnya normal, maka screening bisa kita lakukan 3-5 tahun. Kemudian, di masyarakat juga ada berkembang, perlukah screening kanker serviks bagi wanita
yang rahimnya telah diangkat? Nah, jawabannya ya untuk wanita-wanita yang hanya melakukan pengangkatan rahim sebagian. Jika sebelumnya pasien mempunyai riwayat pap smear abnormal atau pernah melakukan belum pernah sama sekali melakukan pemeriksaan sitologi serviks. Dan tidak perlu dilakukan pap smear lagi jika tidak mempunyai riwayat pemeriksaan pap smear ataupun HPV DNA abnormal, atau pada wanita-wanita yang sudah dilakukan pengangkatan rahim secara total. Lalu bagaimana kita menyikapi hasil screening? Haruskah takut dengan hasil pap smear yang abnormal? Jawabannya jangan panik. Yang terpenting adalah tindak lanjut pengobatan dari hasil tersebut. Hasil abnormal harus segera diobati supaya perubahan sel yang terjadi tidak menjadi tambah memburuk. Mengapa pap smear rutin harus dilakukan secara berkala? Jadi pap smear merupakan cara yang mudah untuk screening kanker leher rahim. Tanpa melakukan screening berkala, terjadi perubahan bentuk sel rahim menjadi perubahan bentuk sel leher rahim menjadi sel kanker terlambat diketahui. Kemudian kenapa harus dilakukan berkala? Karena pengobatan sel kanker sendiri apabila kita ketahui di stadium awal tentunya akan memberikan hasil yang jauh lebih baik. Kemudian sebagian besar wanita yang menderita leher rahim ternyata belum pernah melakukan pap smear sebelumnya. Berikut saya berikan tabel tingkat kesembuhan berdasarkan stadium kanker rahim. Kita lihat di stadium stage 1A, tingkat kesembuhannya adalah 100%. Kemudian semakin tingkatnya semakin besar, tentu saja semakin rendah kemungkinan untuk tingkat kesembuhannya. Sehingga deteksi dini membuat kanker serviks lebih mudah dan murah diatasi dengan kemungkinan sembuh lebih besar. Pada tahap awal, kanker bisa diatasi dengan operasi. Namun pada kondisi yang sudah tahap lanjut hanya bisa dilakukan dengan kemoterapi dan radioterapi. Bagaimana kita menyikapi hasil pemeriksaan HPV DNA? Jika hasilnya negatif, selamat. Artinya 99% Anda dalam 5 tahun ke depan bebas kanker serviks. Lalu bagaimana hasilnya jika positif? Jika positif, infeksi HPV tipe resiko tinggi tidak sama dengan kanker. Infeksi HPV resiko tinggi akan menimbulkan kanker apabila infeksinya menetap dan menyebabkan perubahan bentuk sel. Proses perubahan dari infeksi HPV resiko tinggi pada leher rahim menjadi kanker base-nya membutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu kurang lebih 10-15 tahun. Sehingga kembali lagi saya tegaskan bahwa pemeriksaan screening ini penting. Nah, lalu segera konsultasikan ke dokter apabila hasil HPV DNA atau sitologi Anda tidak normal. Nah, jenis-jenis vaksin HPV. Dahulu vaksin HPV itu hanya ada 2 macam, yaitu yang mengandung 2 tipe virus dan yang satu lagi mengandung 4. Namun pada tahun 2022 sudah ada vaksin terbaru yaitu mengandung 9 tipe virus, yaitu 4 tipe ganas dan 5 tipe jinak. Nah, efektivitas dan keamanan vaksin. Umumnya vaksin HPV memiliki kemungkinan efek samping seperti pusing, pingsan, nyeri pada lokasi penyuntikan, kemerahan, sakit kepala, mual, dan demam. Namun pada pelaksanaannya yang sering saya temukan itu umumnya reaksinya hanya ringan, yaitu paling sering adalah nyeri di daerah suntikan. Namun apabila terjadi pusing, demam, kita hanya cukup meminum obat penurun demam. Kemudian pada pasien-pasien yang sudah dilakukan vaksinasi, apakah perlu uji saring setelah vaksinasi HPV? Jawabannya adalah masih, karena
vaksin tidak memberikan perlindungan terhadap semua jenis HPV. Yang kita tahu kan yang tadi beredar saja paling banyak hanya 9. Sedangkan tipe ganas yang bersifat ganas itu banyak. Ada 13 tipe. Nah, sehingga jika tidak mendapatkan vaksinasi secara lengkap, maka tidak dapat disimpulkan tidak mendapatkan perlindungan sempurna. Kemudian kerja vaksin tidak maksimal jika sebelumnya juga sudah terinfeksi HPV 16 dan 18. Oke, akhir kata summary yang bisa saya ungkapkan adalah screening rutin itu adalah sama dengan hemat. Bayangkan dengan screening berkala, uang yang kita keluarkan dengan pengobatan kanker pada stadium lanjut tentu tidaklah sebanding. Dan jangan lupa screening itu pada saat ini sudah bisa dilakukan dengan menggunakan BPJS, sehingga Bapak dan Ibu baik yang ada di daerah terpencil pun harusnya tidak ada kendala untuk melakukan screening. Sekian pemaparan dari saya. Semoga pemaparan ini bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Para pemirsa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan pemaparan sesi kesehatan dengan tema Hidup Sehat Tanpa Kanker Serviks, Kenali, Cegah, dan Lawan, yang disampaikan oleh Dr. Julia Kumaladewi. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Julia Kumaladewi yang telah memaparkan sesi kesehatan di IOY 261 ini. Tuhan Yesus memberkati ibu, keluarga, pekerjaan, dan seluruh pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layanan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh tim penata layanan, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Ibadah online Mari berikutnya ke-262 hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025. Mari akan mengadakan lomba vokal grup anak sekolah minggu dengan tema Harmoni dalam Suara, Satu dalam Irama, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 November 2025 bertempat di GKI Bungur, Gunung Sahari Selatan, Jakarta Pusat. Biaya pendaftaran 100.000 per grup. Satu grup terdiri dari 5-8 orang. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anak-anak sekolah minggunya untuk mengikuti acara ini, dapat menghubungi panitia di nomor WA 0877 8488 8642 atau di telepon 021 458 55697. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita dukung acara ini dalam doa. Kiranya semua berjalan dengan lancar dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita juga berdoa untuk dana yang dibutuhkan, kiranya Tuhan cukupkan. Juga seluruh panitia dan tim juri, agar ada kerjasama yang baik dalam mempersiapkan acara besar ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Mari. Silakan mentransfer ke rekening Mari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 021 4585 5697 atau di nomor WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di surga yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur untuk pimpinan Roh Kudus kepada hamba-hambamu, tim penata layanan yang memampukan mereka untuk melayani, dan juga kepada hambamu Ibu Dr. Julia Kumala Dewi yang telah menyampaikan materi kesehatan dengan tema Hidup Sehat Tanpa Kanker Serviks, Kenali, Cegah, dan Lawan, dalam ibadah online Yamari ke-261 pada hari Sabtu 18 Oktober 2025. Kami percaya pemaparan materi kesehatan ini dapat menjadi berkat bagi sahabat dan mitra Yamari, lebih khususnya kaum wanita yang telah mendengarkan program ini. Kami percaya biar Tuhan dipermuliakan di dalam setiap acara ini. Tuhan Yesus, kami berdoa dan memberkati tim penata layanan dan juga Ibu Dr. Julia yang sudah menyampaikan materi dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga bersyukur atas keterlibatan dari sahabat dan mitra Yamari yang selalu mendukung pelayanan Yamari melalui persembahan mereka. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang akan mengembalikan apa yang telah mereka perbuat, apa yang mereka telah memberkati Yamari. Kiranya Engkau juga memberkati mereka dalam kehidupan, dalam usaha, dalam setiap kegiatan, bisnis, keluarga, juga pelayanan mereka. Kami juga berdoa memohon berkat Tuhan untuk tim worship leader, pemain musik, juga tim multimedia, dan juga bagi Ibu Pendeta Iswari Setianti sebagai pelayan firman Tuhan di ibadah online Yamari ke-262 tanggal 25 Oktober 2025. Biarlah melalui hamba-hambamu berkat Tuhan dapat diterima oleh sahabat dan mitra Yamari yang setia mengikuti ibadah online dan juga dimanapun mereka berada. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk sahabat dan mitra Yamari yang sedang berulang tahun di bulan Oktober. Kiranya lewat ucapan syukur ulang tahun mereka ditambahkan iman, kepercayaan, dan selalu pengharapan mereka akan Tuhan yang telah memelihara kehidupan mereka sampai hari ini. Bapak Surgawi, kami berdoa juga untuk persiapan lomba vokal grup sekolah minggu dengan tema harmoni dalam suara dan satu dalam irama yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 November mendatang yang bertempat di Gereja GKI Bungur, Jalan Bungur Besar Raya. Kiranya Tuhan menyertai persiapan dari panitia, juga 10 peserta vokal grup yang sudah mendaftar. Kiranya Tuhan memberkati semuanya sehingga dapat berjalan dengan lancar, dan juga menambahkan peserta-peserta yang lain yang sedang dalam persiapan untuk mendaftar. Kiranya Tuhan tolong sehingga mereka pun dapat dengan sukacita mendaftarkan diri untuk mengikuti lomba vokal grup ini. Demikian juga kami berdoa untuk persiapan kebutuhan dana dan semuanya yang dibutuhkan Tuhan dalam acara ini. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang akan memimpin dan menyertai, sehingga melalui acara ini generasi muda boleh mengembangkan diri lebih baik dalam hal memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa Surgawi, kami bawa di hadapan hadirat-Mu tenaga misi ULB utusan Tuhan yang melayani di daerah, yang telah diutus melalui Yamari bersama Garam Budaya. Kiranya Tuhan Engkau campur tangan, Engkau memberkati
Engkau mengurapi sehingga pertemukan mereka dengan orang-orang damai, di mana mereka dapat dilayani dan banyak jiwa-jiwa boleh mendengar nama Tuhan, dan mereka boleh percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan banyak anak-anak Tuhan juga yang merupakan perpanjangan tangan Tuhan untuk campur tangan memberkati lewat dana maupun lewat dukungan doa dan yang lainnya, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Bapak Surgawi, kami berdoa juga untuk program yang sudah sekian lama dikerjakan Tuhan, yaitu program perwujudan pembangunan panti asuhan dan panti jompo Harapan Embun Kasih di Samarinda. Mari Bapa, Engkau campur tangan, Engkau memberkati dan mengurapi Pak Andri Setiono sebagai pimpinan. Kiranya Engkau sendiri ikut campur tangan, sehingga apa yang telah dilakukan lewat pelayanan ini dapat terwujud dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tidak lupa Bapak, kami berdoa mendukung saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Rina Rusyanti, Ibu Dian Yuliana, Ibu Lina Herliana, Bapak Hadiku, Ibu Jen Indrawati, dan Bapak Andri Setiono. Kiranya oleh kasih anugerah Tuhan, Engkau memulihkan anak-anak-Mu dengan sempurna, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas, mengerjakan bagian mereka, dan Tuhan dipermuliakan. Kami juga doakan mereka yang masih sedang dalam perawatan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami doakan Bapak Anton Sugianto, Bapak Yansen Diki Suseno, Ibu Ivon Bauer, Saudara Irwan Sopian, Ibu Lilis, Ibu Hilda Tirtajaya, Bapak Matthew Ludirja, Ibu Hernita Ludirja, Bapak Pendeta Nathan dan beserta Ibu Since, Bapak Jakob Sabandar, Bapak Lius Lenarko, Bapak Budianta Mustari, Ibu Ongko, Ibu Juliana Hunggu, Ibu Teresia Pranata, Bapak Joni Saputra, Bapak Pendeta Gunawan Setia Dharma, Ibu Silvi Tunggal Wijaya, Ibu Deborah Tabita Liu, Bapak Setiawan Atmaja, Ibu Jumel yang Saudari Gebi Esther Sitorus, Ibu Pendeta Iswari Setianti, Saudara Nathan Joel Saragi, dan juga Saudara Patrick Chris Tuhan. Kiranya kuasa bilur-bilur Yesus menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga mereka boleh mengalami mujizat Tuhan, dan mereka boleh kembali dalam aktivitas mereka. Tuhan bekerja lewat obat-obatan dan para medis yang merawat mereka, biar kuasa bilur-bilur Yesus bekerja dan menyembuhkan mereka, sehingga mereka dapat kembali beraktivitas dan memuliakan nama-Mu. Tidak lupa Bapa Surgawi, kami juga naikkan doa-doa kami mendukung hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Abdianto yang akan menjalani operasi pinggul pada hari Sabtu 25 Oktober 2025, juga dengan kebutuhan dana yang dibutuhkan beliau. Bapak Surgawi, kiranya Engkau campur tangan dalam perjalanan tanggal 17 Oktober yang akan diawali berjalan dari Singapura ke Jakarta tanggal 17 Oktober untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Tanggal 20 Oktober menjalani pemeriksaan jantung oleh Dr. Endro Tomo dan Dr. Hendra Simarmata. Dan tanggal 22 Oktober beliau akan menjalani perawatan pemeriksaan oleh dokter internis dan dokter anestesi. Kiranya hanya di dalam nama kuasa, kiranya Engkau Tuhan menolong hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat melewati setiap proses pemeriksaan ini dengan baik. Tuhan memberkati tim dokter yang akan menangani
pemeriksaan maupun dalam operasi, dan juga berikan kekuatan, kesehatan buat hamba-Mu sehingga hamba-Mu dapat menjalani prosesnya dengan baik. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk bayi Kegan Gus Mulyadi yang pada bulan November akan menjalani operasi penyambungan tenggorokan dan lambung. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan boleh bekerja menolong bayi Kegan dan memberkati tim medis juga yang akan menangani operasi, sehingga lewat kuasa bilur-bilur Yesus semuanya dapat berjalan dengan lancar dan bayi Kegan juga boleh mengalami kesembuhan. Kami juga doakan para sahabat dan mitra Yamari yang saat ini sedang sakit, yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Kiranya pertolongan Tuhan juga bekerja di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, kuasa bilur-bilur-Mu juga akan menyembuhkan mereka. Yang mereka dalam permasalahan keluarga maupun permasalahan yang lain juga Tuhan berikan jalan keluar. Dan yang Kau sendiri akan menjamah mereka sehingga mereka tetap teguh di dalam iman mereka. Terima kasih Bapa Surgawi. Tidak lupa kami juga berdoa mendukung lembaga-lembaga Kristen, lembaga gereja Aras Nasional, baik PGI, PGLI, PGPI, KWI, PBI, GAMAT, GOI, Bala Keselamatan, dan juga gereja-gereja lokal dan lembaga Kristen yang lain Tuhan, dalam seluruh program kerja mereka, dalam pelayanan dan apapun juga yang mereka kerjakan. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang mengurapi, Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang memberikan beban rohani buat mereka untuk terus maju di dalam pelayanan, dalam penginjilan maupun dalam penjangkauan jiwa-jiwa, membangun manusia seutuhnya di dalam Kristus, dan hamba-hamba-Mu boleh melayani dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi dan memberkati mereka sehingga mereka tetap setia dalam melayani pekerjaan-Mu dan boleh menjangkau banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur, kami percaya Tuhan mendengar doa dan permohonan serta ucapan syukur kami di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah online Yamari ke-261 ini. Sebelum kita menutup ibadah dan menerima doa berkat, mari kita menyanyikan pujian Kuasa-Mu terlebih besar.
mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kasih anugerah yang sempurna dari Bapa di surga, jaminan keselamatan hidup kekal dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan penyertaan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, sampai bertemu kembali dalam ibadah online-nya Mari di episode 262. Tuhan Yesus memberkati kita semua.